Pernah dengar orang bilang, hati-hati, habis vaksin badan malah makin lemah. Atau mungkin, teman saya dulu sehat-sehat saja, setelah vaksin malah drop. Apakah vaksin benar-benar melemahkan tubuh kita? Atau ada penjelasan ilmiah yang justru menunjukkan sebaliknya? Di video ini, kita akan membahas secara lengkap dan ilmiah. Apa itu vaksin? Bagaimana cara kerjanya? Kenapa tubuh bereaksi? Dan tentu saja, jawaban jujur dari pertanyaan, benarkah vaksin melemahkan tubuh? Apa itu vaksin sebenarnya? Vaksin bukan obat. Ia bukan diberikan saat kita sakit, tapi sebelum kita sakit. Vaksin adalah zat yang merangsang sistem kekebalan tubuh agar siap melawan penyakit tertentu. Biasanya, ia mengandung bagian kecil dari virus atau bakteri yang sudah dilemahkan atau dimatikan. Ibarat latihan militer, vaksin adalah simulasi musuh. Tubuh belajar mengenali penyusup ini dan membangun pasukan antibodi. Jadi, jika suatu saat virus sesungguhnya menyerang, tubuh sudah siap. Kenapa setelah divaksin, tubuh terasa lemas? Ini bagian yang paling sering disalahpahami. Setelah divaksin, banyak orang mengalami gejala ringan seperti demam ringan, pegal di lengan, merasa lelah, nafsu makan berkurang, dan sebagian langsung menyimpulkan, lihat kan? Tubuhku malah jadi lemah setelah divaksin. Padahal gejala-gejala itu adalah tanda tubuh sedang bekerja keras. Sistem imun sedang aktif, membangun perlindungan. Ini seperti badan pegal setelah olahraga. Bukan karena lemah, tapi karena tubuh sedang beradaptasi. Demam? Itu cara tubuh menaikkan suhu agar virus palsu tidak berkembang. Pegal di lengan? Itu lokasi vaksin disuntikan, di mana sel imun sedang bertempur kecil. Semua ini adalah proses normal dan sehat. Mitos yang beredar, dan kenapa salah? Yuk kita bedah satu-satu beberapa mitos yang sering beredar. Mitos 1, vaksin melemahkan imun. Salah. Justru vaksin melatih sistem imun agar jadi lebih kuat dan siap. Mitos 2, vaksin bisa mengubah DNA kita. Ini muncul saat vaksin mRNA mulai digunakan. Tapi faktanya, mRNA tidak pernah masuk ke inti sel, tempat DNA berada. Jadi, tidak mungkin mengubah DNA manusia. Mitos 3, lebih baik anak-anak kena penyakit alami daripada divaksin. Faktanya, penyakit seperti campak, difteri, atau polio bisa menyebabkan kelumpuhan, kebutaan, hingga kematian. Vaksin mencegah semua itu, tanpa risiko sebesar infeksi aslinya. Vaksin menyelamatkan dunia. Tanpa vaksin, dunia tidak akan sama seperti sekarang. Cacar air, salah satu penyakit paling mematikan dalam sejarah, berhasil dihapuskan dari muka bumi berkat vaksin. Polio, yang dulu membuat ribuan anak lumpuh setiap tahun, kini hampir hilang. Bahkan wabah seperti COVID-19 berhasil dikendalikan dengan cepat karena vaksin tersedia dalam waktu kurang dari setahun. Vaksin menyelamatkan jutaan nyawa setiap tahun. Bukan hanya menyelamatkan yang divaksin, tapi juga mereka yang rentan dan tidak bisa divaksin seperti bayi baru lahir atau penderita kanker. Efek samping serius apakah ada? Ya, seperti semua prosedur medis, vaksin juga punya risiko. Tapi risiko efek samping serius sangat-sangat kecil. Misalnya, kejadian alergi berat, anafilaksis, hanya terjadi 1 dari 1 juta dosis. Dan biasanya, bisa ditangani dengan cepat oleh petugas medis. Itulah mengapa vaksin harus diberikan oleh tenaga kesehatan profesional di tempat resmi. Jadi, benarkah vaksin melemahkan tubuh kita? Tidak. Justru sebaliknya, vaksin melatih sistem imun agar jadi lebih pintar, lebih siap, dan lebih kuat. Jangan biarkan mitos menyesatkan kita dari sains. Kesehatan adalah hak, dan juga tanggung jawab kita. Dan salah satu perlindungan terbaik yang kita miliki adalah vaksin. Kalau video ini membantu kamu memahami fakta tentang vaksin, bantu sebarkannya, klik like, subscribe, dan share video ini ke teman atau keluargamu. Karena di era hoaks dan misinformasi, edukasi bisa menyelamatkan nyawa.